warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Fiosa with React. Oke, so guys, teman-teman minasan semuanya, apa kabar nih ya semuanya? Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngereaksi. Ini sebenarnya bukan ini reaksi trailer apa ya? Anime yang bakal rilis di Spring 2022 ya, Spring 2022 di bulan April besok. Jadi kebetulan karena udah nggak sadar sih ya, ini udah mau spring aja. Jadi kemarin itu kan apa ya, banyak anime-anime aku yang reaksi itu bakal tamat, dan tentu aja udah tamat sebelumnya sih. My Dress Up Darling, Hanyo no Yasahime, terus juga Osama Ranking ya, Osama Ranking. Terus sejauh ini sih aku kemarin cuman ngereaksiin 3, sama kalau Kimetsu no Yaiba mas sekarang kan masih jalan aku, meskipun agak terlambat ngereaksinya, tapi aku bakal tetap ngelanjutin Kimetsu no Yaiba itu sampai episode terakhir, episode season 2 ya, season 2 yang Entertainment District Arc itu sampai episode terakhir. Jadi biar aku bisa catch up ke season 3 nya nanti kan ya, di tahun depan sih ya. Kalau nggak salah aku kemarin lihat entah itu Maret entah itu April 2023, pokoknya tahun depan deh pokoknya Kimetsu no Yaiba itu ya season 3 nya. Nah jadi awalnya kemarin itu tuh aku rencananya sih setelah beberapa anime yang aku reaksi itu habis, aku tuh bakal, kemarin tuh rencananya tuh aku mau ngereaksiin jatuhnya bukan reaksi sih, tapi lebih kayak ke rewatch gitu, nonton ulang ini ya, Haikyuu, karena saking hype-nya aku kemarin itu dan pingin sambil nunggu season 5 juga sih ya. Cuman karena melihat list-list anime baru di spring ini, kebanyakan faktanya sih aku lihat kebanyakan faktanya di spring 2022 ini tuh banyak sekali, ada 5 ya, 5 anime dengan genre yang sport gitu ya, genrenya itu olahraga. Jadi ada bola, ada badminton, ada golf, pacu kuda gitu ya. Satu lagi aku lupa deh pokoknya itu. Dan pas aku lihat-lihat di sini, aku memutuskan, jadi spring ini itu aku sudah memutuskan beberapa kandidat anime yang bakal aku reaksi, dan kita bakal bersama-sama lihat tayangan trailernya di sini ya. Tapi dari beberapa yang menarik perhatian aku itu bakal aku seleksi lagi sih ya. Jadi yang pertama itu yang menarik perhatian aku itu tentu aja sih yang sampai sekarang itu manganya masih jalan, yaitu adalah Kaguya sama Love is War ya, season ketiga itu April besok bakal tayang 9 April ya, Sabtu malam-malam, itu mah pagi banget jam 00 gitu. Terus ada Spy Family. Nah, Spy Family ini itu mah bukan menarik lagi, tapi udah termasuk jajaran yang bakal aku reaksi buat April besok, karena dari awal masuk tahun 2022 aku juga udah nargetin untuk ngereaksi Spy Family sih, dimana aku bakal reaksiin bareng-bareng sih trailernya, ini bener-bener official trailernya gitu. Terus yang ketiga itu ada Komi-san. Jadi Komi-san season 2 ya kan ya, Komi-san Can Communicate itu. Jadi di season 1 kemarin itu aku nggak reaksi, tapi aku nonton apa ya, istilahnya kayak watch regularly doang gitu maksudnya ya, cuman nonton bebas lah istilahnya, nggak reaksi gitu. Tapi aku nonton, jadi karena aku penasaran, karena terakhirnya kemarin di episode 12 itu bener-bener kayak nanggung Komi itu akhirnya ngomong sesuatu gitu, ngomong sesuatu ke penonton, baik itu katanya nantikan untuk season 2 katanya. Makanya aku langsung penasaran, dan kita bakal lihat nanti trailernya di sini, karena jujur aku belum lihat trailernya untuk season 2 sih ya. Nah, kemudian ada Aharen San wa Hakarenai. Nah, ini tuh termasuk baru sama aku ya, ini baru banget. Dan jadi faktanya banyak banget anime di April ini tuh akan tayang yang versi aku ya, yang bakal aku minat itu di hari Sabtu. Jadi aku bingung, kayaknya sih bakal dibagi-bagi sih. Sabtu itu kayaknya bakal aku ada yang pindahin ke hari Minggu untuk ngereaksiinnya gitu ya. Ya kalau misalkan slotnya malam tuh otomatis pasti hari Minggu pasti aku bakal pindahin ke hari Minggu gitu. Jadi Aharen San wa Hakarenai ini tuh
ceritanya tuh hampir-hampir sama kayak apa ya, komisan ya. Jadi dia kayak punya disorder apa ya, ini hampir-hampir mirip kayak disorder gitu. Tapi yang jelas di sini karakter ceweknya itu kayak chibi banget gitu loh. Sementara karakter cowoknya dia tinggi gitu ya. Jadi kalau di sini tuh Aharen-san itu lebih kayak dia itu kayak nggak tahu batas apa ya, batas dia ngomong gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kayak ke sosial ini sih, ke sosial skillnya gitu. Dia tuh bukan orang yang sosial, jadi kalau diajak ngobrol itu susah banget gitu, didekatin bahkan susah. Jadi jarang-jarang yang karakter cowok ini tuh bisa, maksudnya bisa apa ya, menimbulkan, bisa membuat yang karakter si cewek yang chibi itu tuh bisa ngobrol dan kayak berteman gitu. Jadi istilahnya kayak ya masalah sosial sih ya, lebih kayak ke bersosialisasi gitu sama teman-teman selayaknya gitu. Ini tuh genrenya lebih kayak ke school life gitu, school life, mirip-mirip kayak ini sih. Kalau aku bilang mirip-mirip kayak komisan, makanya aku nggak yakin kalau aku bakal reaksi ini karena genrenya hampir-hampir sama kayak komisan sih. Jadinya lebih kayak double kalau nanti aku itu ya. Takutnya sih agak boring sih ya kalau misalkan banyak, kalau aku reaksiin banyak yang genre yang sama gitu. Nah jadi sehabis itu, setelah itu, tapi kalau misalkan aku nggak reaksi itu kayaknya bakal aku tonton free gitu, maksudnya tonton di regularly-nya, maksudnya tanpa aku ngereaksi, jadi tonton biasa doang gitu maksudnya ya. Ini beberapa anime yang bakal aku tonton meskipun nggak direaksi tapi aku ketonton gitu. Nah yang kelima itu ada Love All Play ya, Love All Play. Jadi ini tuh salah satu termasuk anime yang genrenya adalah sport salah satunya. Jadi ini tentang lebih kayak ke bulu tangkis, badminton gitu ya temanya. Kalau Haikyuu kan bola voli, kalau ini badminton. Jadi kita akan melihat, aku sih belum lihat trailernya ya, tapi aku rasa trailernya bakal asik, dan juga karena aku suka sama badminton jadi ya aku pasti menonton gitu ya. Karena yang sekarang juga sih, yang sekarang juga ada sih tema-tema badminton gitu, Salaryman's Club itu aku ngikutin juga, tapi belum selesai sih sekarang karena belum habis, jadi belum bisa, aku belum namatin, aku belum lanjut nonton lagi ya Salaryman Club itu. Tapi itu cukup menarik sih, cukup menarik buat aku tentunya gitu. Kita bakal lihat bersama-sama trailernya sehabis ini. Terus yang keenam itu ada Aoashi. Nah ini juga salah satu genre anime sport juga, tapi sportnya itu lebih kayak ke football yang aku bilang, dan sepertinya ini bakal hit sih untuk tahun ini ya. Anime sportnya bakal hit untuk tahun ini, mirip-mirip kayak Haikyuu lah gitu ya, hype-nya gitu aku rasa. Dan berhubung jadi ada dua anime yang bergenre sport sama yang bakal aku reaksi, cuma beda, sama-sama mereka itu sama-sama masih high school ya, masih anak sekolah gitu. Kalau Salaryman Club itu kan orang yang udah kerja tapi dia ikut apa sih, klub bulu tangkis di perusahaannya gitu kan. Nah kalau ini dua-duanya bener-bener hampir sama, mirip-mirip, timeline itu ceritanya mirip kayak Haikyuu gitu, tentang perjuangan gitu ya di sebuah klub bulu tangkis atau sepak bola gitu. Pokoknya mirip-mirip, tapi nggak tahu kenapa sih memang lebih greget kalau misalkan yang sport kayak gitu tuh emang tema-tema anak sekolah sih ya, emang lebih greget kalau kata aku sih ya. Jujur kalau Salaryman Club itu memang agak rada kurang sih, tapi aku tetap setia nonton karena aku suka badminton gitu kan ya. Oke, jadi yang ketujuh itu aku bakal, nah ini juga salah satu yang banyak banget di apa ya, direkomendasiin lah ya sama orang, yaitu adalah Tomodachi Game. Jadi dari pas aku baca trailernya, ini tuh versi anime dari Squid Game ya, Squid Game. Cuman bedanya kalau Squid Game itu dia kan kalau misalkan yang kalah dari permainan itu ngebunuh temennya gitu, ngebunuh yang salah satu di perkumpulan itu kan. Kalau di sini ini lebih kayak ke tes pertemanan gitu ya, friendship test gitu. Jadi apa ya istilahnya, dia itu di grup sekolah itu dia itu rugi
rugi 200 juta kalau nggak salah, kalau kata aku gitu. Dan mereka harus mengganti, jadi anak-anak sekolah itu kayaknya komite sekolah gitu, dia harus ganti rugi 200 juta. Sementara kagak tahu siapa yang bakal mau bayar di antara member itu kan, yang mau bayar kerugian utang 200 juta itu. Jadi dibuatlah game ini. Nah, jadi ini tuh kayak apa ya, semacam testing untuk uji coba pertemanan mereka nih. Apakah mereka bakal memilih pertemanan atau bakal memilih siapa yang bakal membereskan utang 200 juta itu. Nah, itu lebih kayak gitu sih. Dan itu menurut aku menarik sih. Menarik karena memang kalau Squid Game itu karena itu ya, apa sih, genrenya bunuh-bunuhan kayak gitu. Jadi itu mungkin ya mungkin karena udah biasa ya, tapi ini lebih kayak tes pertemanan gitu sih kalau kata aku. Oke. Terus yang ke-8 itu aku punya nama animenya itu adalah Summertime Render. Jadi ini tuh lebih kayak genrenya itu adalah misteri gitu, misteri sama slice of life gitu. Jadi intinya si karakter cowok ini punya kakak tapi jadi waktu pas balik, kalau nggak salah tuh pas itu pas liburan ke pulau gitu. Nah, kakaknya itu tiba-tiba menghilang, kayak terus tiba-tiba ditemuin kayak nggak tahu meninggal atau apa gitu. Jadi dia berusaha lah mencari tahu tentang kakaknya yang menghilang itu. Dan tiba-tiba dia langsung pas tiba di pulau yang dulu kakaknya sempat menghilang misterius itu, dia kayak balik lagi ke waktu itu, kayak balik lagi ke beberapa tahun sebelumnya. Jadi bener-bener kayak setting dulu setting dulu bener-bener yang waktu pas masih kakaknya tuh menghilang. Jadi lebih tepatnya ini tuh misterius, genrenya misteri sama supernaturalnya ada gitu pas aku baca di singkatnya gitu ya. Dan jujur kalau ini aku mungkin aku bakal nonton, tapi bukan aku reaksiin. Jadi aku nonton di lain tempat gitu ya, maksudnya nonton sendiri gitu maksudnya, karena nggak mungkin, aku harus memilih yang harus banyak untuk diseleksi gitu. Nah, terus yang terakhir ini yang ke-9 ya. Aduh, udah 9 aja ya list anime bakal tonton. Jadi yang ke-9 ini adalah Dance. Jadi ini tuh bercerita tentang MC-nya tuh seorang cowok. Dia dari kecil itu dikenalin atau baru pertama kali ngelihat orang nari balet gitu. Dan semenjak dari kecil itu dia ngelihat orang nari balet, terus tiba-tiba dia langsung kayak terjun suka sama balet gitu ya, nari balet. Dan akhirnya dia berusaha menggapai cita-citanya menjadi seorang penari balet gitu. Cuman karena ada suatu hal jadi memutuskan dia waktu pas SMA atau SMP gitu dia harus berhenti dan bener-bener kayak melupakan banget soal dunia balet gitu karena ada sesuatu hal gitu. Dan nantinya di sini ada beberapa orang yang bakal menyadarkan dia kalau dia itu ternyata masih mencintai seni balet, seni tari yang kayak gitu sih. Itu lebih tepatnya. Dan ini genrenya lebih kayak ke drama sih ya. Aku pas nonton itu genrenya lebih kayak ke drama. Dan ini aku juga tekankan, ini aku juga bakal nonton tapi bukan aku reaksi. Jadi cuma tonton tapi nggak reaksi gitu. Dan makanya itu karena banyak banget di spring kali ini tuh banyak hari Sabtu, jadi aku nggak bisa milih-milih semuanya harus di ini ya gitu ya. Jadi fixnya kita akan melihat di sini beberapa trailer dari yang bakal aku reaksi ya, tapi nggak bakal semuanya sih yang aku liatin trailernya ya, paling cuman beberapa aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya semoga aja nggak ke ini ya, trailernya nggak kena copyright gitu. Oke, kita mulai dari trailer ini Komisan aja season 2. 3, 2, 1, go. Oh, shining Datu Komisan ya. Communication disorder. Tujuannya itu adalah membuat 100 teman, mencapai 100 teman. Oke, ini school trip yang pertama kali ini ya. Semuanya berebut dong pingin sama Komi, ya ampun.
Oke, jadi kayaknya sih bakal ada banyak karakter baru sih kayaknya di Komi-san ya kayaknya. Oke. Nah ini nih, Makoto Katai. Oke. Oke, Naruse. Dia merasa oke ini baru juga nih ya. Oh. Seperti biasa ini Komi-san itu tipe-tipe yang bener-bener kayak out of the box banget komedinya. Komedinya tuh sadis banget, bener-bener kayak yang nggak tertebak itu komedinya. Oh, aku tebak kayaknya sih Komi sama Tadano makin ini sih, makin kayak hampir mau deket gitu ya, become closer lagi gitu. Oh, ini kayaknya momen Komi mau ngomong nih kayaknya. Oh? Wah, akhirnya Komi ya bisa. Oke, memori terkumpul ya antara Komi dan juga teman-teman sekelasnya tentunya, sama karakter baru dan juga tentunya Tadano gitu ya. Nah, oke, itu dia. Oke, jadi itu dari sekilas trailernya. Kita bakal melihat ini selanjutnya trailer dari selanjutnya ya. Jadi selanjutnya itu ada Spy Family. Nah, ini dia nih. Aduh, sumpah sih. Nggak tahu udah nge-hype banget udah dari awal ini trailernya apa sih? Muncul Light Further Your Anya. Aduh, kawaii sekali nih Anya. Esper bisa membaca hati. Ini aku yakin sih, jujur aku sebenarnya bukan tipe-tipe orang yang suka sama opening yang model-model kayak gini ya. Maksudnya tipe-tipe opening yang agak santai, yang relax kayak gitu barusan. Tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu sih ini opening atau ending. Tapi nggak tahu kenapa langsung nyantol ke telinga gitu loh. Nah, enak aja enak. Kayaknya seru ya ampun. Bunda Yor, ayah Lloyd, sumpah itu lucu banget sih, gila. Oh, oke, jadi oke, sorry. Jadi barusan tadi pas dilihat ternyata opening soundnya itu dibuka, bukan yang tadi ternyata. Opening soundnya itu ternyata yang ngebawain itu adalah Higedism, dimana itu adalah Higedism itu salah satu ini ya, salah satu penyumbang opening song juga buat Tokyo Revengers. Yang apa judul lagunya tuh? Baby Don't Cry, apa ya? Aduh, lupa. Pokoknya itu deh judul lagunya. Aku nggak terlalu fokus sih, tapi aku suka lagunya. Higedism itu. Ya, aduh kawaii banget sih sumpah. Laporan KDRT ya ampun. Wah. Keluarga Sakina ya. Pembohong yang keren. Aduh. Lucu banget sih sumpah ini kalian teh, ya ampun. Nah, jadi itu dia tuh spring PV-nya ya buat PV trailernya. Dan bener-bener aduh, nggak salah sih kalau nggak salah sih kalau itu sama anime ini ya, bener-bener hype-nya tuh lebih kerasa gitu di sini. Kita bakal lanjut untuk Kaguya sama Love is War season 3. Jujur, aku season 2 aku nggak nonton.
season 2 aku nggak nonton, season 1 aku nonton, tapi manganya aku ngikutin dari awal sampai sekarang, aku masih ngikutin manga gitu. Jadi jadi animenya season 2 aku nggak nonton serius. Kalau season 1 aku masih nonton. Gak tau kenapa animenya itu agak sedikit apa ya, agak menurut aku ya nih, menurut aku agak ya nggak masuk ke akunya gitu season 2, makanya aku nggak nonton. Tapi karena ada ini season 3 katanya mau rilis, ya kenapa tidak gitu ya, aku mencoba untuk nonton animenya di season ketiga gitu. Oke. Ini dia. Ini cuman ngomong cinta doang, tapi lama banget ya pun, harus apa sih, harus memikirkan harga diri dulu gitu ya, harus gimana gitu. Aduh, kapan ngomongnya gitu ya, harga dirinya terlalu berharga sih ya ini. Aduh, ultra romantis. Sampai harus bikin gak jelas, turnamen yang gak jelas gitu. Oh. Nah, love story, start the music. Oh, jadi di sini ini si karakter cewek yang blonde itu kayaknya bakal menguji apa ya, istilahnya menguji si presiden konsel ini supaya bisa mengutarakan isi hatinya ke Kaguya kayaknya sih. Oke. Love is War ultra romantik. Aduh. Nah, itu dia tuh. Kayaknya setelah ngelihat ini sih aku ya. Nggak tahu sih, kayaknya bakal excited, tapi nggak excited juga karena mungkin karena udah baca manganya kali ya, jadi berasa kayak oh ya udah ini dianimasiin, jadi ya lihat aja versi animenya gimana gitu ya. Ya lebih kayak gitu sih reaksi akunya. Oke, selanjutnya masih ada 2 lagi. Ini yang pertama, nah ini bener-bener pertama kali nih genre sport nih buat aku ya tahun ini, season kali ini, yaitu yang pertama Aoashi nih, yang football itu. Ini apa sih, karakternya itu berasa kayak Takemichi tau, berasa ngeliat Takemichi sekarang main football, gengs, masuk Barcelona. Wow. Wah, ini banyak banget nih. Tokyo City Team Coach. Japanese football. Ini berasa kayak, kalau ngelihat vibe aura anime itu berasa kayak ngelihat Tsubasa, tapi dengan apa ya, dengan grafis dengan yang lebih baik lagi, dan tentunya lebih kekinian grafisnya gitu ya, desain karakternya dan artnya di sini gitu. Dan ditambah ini berasa kayak lihat Takemichi gak sih, ini mirip-mirip kayak agak Takemichi gitu ini karakternya ya. Itu kan dari samping mirip banget sama Takemichi, ampun. Wow, professional player ya. Wow. Jujur sih, aku kalau misalnya football tuh sebenarnya aku nggak terlalu suka, tapi kalau nonton bola sih aku sering gitu. Cuman kalau untuk mendalami tentang football gitu aku belum pernah nonton film-film yang kayak gitu. Tapi kali ini menarik, jadi aku berusaha untuk nonton.
Oh, Aoi namanya. Aoashi. Oh, jadi Aoashi itu singkatan dari namanya. Kan namanya tuh Aoi Ashito ya. Oke, ngerti. Jadi itu tentang si Aoi ini sih sebenarnya. Oke. Nah, kita bakal lanjut ini untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir nih, aku bakal liatin trailernya. Ini adalah trailer dari Love All Play. Ini permainan sama masih genre sport juga, tapi cabang badminton gitu ya. Cabang badminton. Kita bakal lihat nih di sini. Oke, lanjut. Wah. Lompat tinggi. Oke, jadi ini dia kayak ikut masuk SMA terus masuk kayak klub gitu, bersama-sama dia bakal mengejar mimpinya untuk sebuah jadi badminton player yang hebat gitu. Kageyama kenapa tiba-tiba jadi main badminton di sini Kageyama? Karakternya agak mirip-mirip gitu ya. Begini jadinya nih kalau ngeliat Kageyama main badminton ya. Oh. Wah. Itu dia ya. Itu dia tuh apa sih beberapa list dan juga trailer reaksi aku terhadap trailer yang bakal aku reaksi di spring ini. Dan mohon maaf semuanya sebelumnya kalau misalkan ada yang bilang kok ini nggak dimasukin sih kak ke list animenya atau ini. Jujur sih aku ngelihat beberapa anime yang bakal tayang itu di My Anime List itu banyak yang genrenya ini ya fantasi. Jadi memang aku belum, untuk saat ini tuh aku belum banyak banget nonton anime fantasi. Jujur aku baru satu loh nonton anime fantasi itu. Kalau Mushoku Tensei itu aku pernah nonton dari episode pertama sampai episode kelima, terus nggak tau kenapa aku langsung kayak nggak struck sih, tapi kayaknya bukan tipe-tipe yang aku banget gitu ya nonton ini, jadi aku nggak lanjutin gitu ya nontonnya. Terus sekarang tuh yang aku nonton yang aku agak suka atau menarik perhatian aku itu Vanitas no Carte sih ya. Vanitas no Carte itu anime fantasi pertama yang aku tonton, tapi aku nggak reaksi, aku tonton biasa aja sih. Jadi aku mulai kayak maraton dari season pertama sampai season kedua terakhir kemarin dong. Itu memang sih fantasi tapi ada komedi-komedinya juga. Jadi paling sekian sih, itu aja beberapa cuplikan apa sih, beberapa anime yang bakal aku reaksi di spring April besok. Jadi buat teman-teman semuanya bisa menantikan, atau siapa tahu ada yang sepemikiran atau ada yang suka dan sama dengan aku yang bakal tonton, boleh pantengin aku untuk ngereaksi nanti di bulan April tentu saja, meskipun puasa tapi tetap semangat untuk ngereaksi, untuk ngerekam gitu ya. Selain untuk memenuhi request dari teman-teman ya, biar dapat THR juga gitu maksudnya ya. Oke, paling segitu aja. Terima kasih buat yang sudah mantengin. Ini aku lama banget sih. Buat teman-teman semuanya nih ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen di bawah nih kalau misalkan aku ada yang salah, dan juga menurut teman-teman nih di spring ini akan seseru apa, dan anime versi teman-teman yang teman-teman bakal tonton apa aja nih di spring ini ya, khususnya buat anime lovers sih ya. Jadi terima kasih, tetap dukung terus, pantengin aja. Terima kasih. Dan kalau untuk nonton mau tahu tentang list anime yang pernah aku reaksi, boleh silakan dicek di playlist aku ya, karena kalau misalkan di video itu pasti bakal tenggelam, karena aku bukan cuma ngereaksin anime aja, musik aku juga reaksi, jadi bisa cek di playlist aja sih ya lebih tepatnya. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.